Preman yang lebih menyeramkan dari John Kay dan Hercules, ditulis oleh Cak Anton dari SeaWorld.com. Satu lawan satu kala udah 2 lawan 1. Oke. Jadi saya dari kecil sebenarnya sudah terbiasa berkelahi. udah hobi berkelahi. Oh, hobi. Ya. Oke, jadi masa kecil ini pahit ya? Pahit, masa kecil saya pahit. Miskin, Ya. terus sering berkelahi. Sering berkelahi. Ini di kampung ini Di ya? kampung ya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe supaya Anda terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Bagi rakyat jelata yang menjadi musafir atau perantau, bertemu preman adalah salah satu resiko yang harus dihadapi. Di setiap tempat, terutama terminal hingga pelabuhan, mata preman selalu mengawasi untuk membaca orang yang bisa dimangsa. Preman liar tidak akan pernah sembarangan untuk mencari mangsa, untuk bisa dipalak atau diperas dengan berbagai cara. Tetapi, preman yang memiliki oknum pejabat di belakangnya akan memeras seperti cara legal dengan menarik uang layaknya penguasa tempat-tempat umum seperti lapak PKL dan lain sebagainya. Preman di zaman modern pun bertransformasi dalam mencari uang dengan menjual jasa keberaniannya, menjadi penanggung jawab kawasan pertokoan, koordinator juru parkir, hingga tenaga keamanan. Sebut saja ini preman aliran putih. Preman dengan gambaran di atas sangat gampang kita kenali dan temui. Apa yang mereka lakukan selalu dilakukan dengan terbuka, sehingga begitu mudah untuk kita cap sebagai orang-orang yang berperangi buruk. Namun ada preman lain yang sulit kita kenali dan terkadang dia tak terlihat kotor, meskipun uang yang dia dapat dari kelakuan bejatnya lebih besar dari preman-preman yang sangat kotor kita lihat. Sebut saja preman tersebut preman berdasi. Jika preman yang dianggap memiliki nama besar seperti John Kay hingga Hercules melakukan segala sesuatunya tanpa sembunyi-sembunyi, berbeda dengan preman-preman berdasi yang tak pernah melakukan apapun, namun menikmati hasil kejahatan dengan porsi lebih besar dengan resiko berhadapan dengan hukum sangat kecil, berbeda dengan Hercules dan John Kay. Tidak seperti John Kay atau Hercules, yang ditekan oleh preman berdasi adalah pemerintahan yang diincar pun uang rakyat. Tekanan yang dilakukan pun bersifat politis, dengan dalil mempunyai pengikut yang besar. Terkadang preman berdasi pun menghempas baju, berganti menjadi preman dengan pakaian ritual kesucian sebuah keyakinan, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Preman berdasi dan yang mengenakan jubah suci tidak mau melumuri tangannya dengan darah, tetapi mendapatkan uang dengan profesi yang dianggap suci, namun setoran uang korupsi dari profesi yang dipimpinnya pun berpeluang terjadi. Mungkin preman tersebut lebih cocok kita sebut mafia yang hampir hadir di segala sendi kehidupan bernegara. Proyek-proyek pengadaan yang didapat dengan cara tidak adil, melakukan pemborosan anggaran dengan hal-hal yang kurang penting dan lain sebagainya. Mafia ada yang bersembunyi di balik kesucian agama hingga di balik kesucian malaikat penyelamat yang bergerak di bidang kesehatan hingga kemanusiaan. Mungkin kita pernah mengingat kasus korupsi dana haji hingga korupsi dana bantuan sosial. Terkadang jaringannya terlalu besar, sehingga pemerintah pun harus berhati-hati dan tidak boleh lengah dalam mengawasi. Apalagi, tidak jarang orang yang dipilih untuk membantu terkadang bagian sehingga berbulu domba atau musuh dalam selimut. Kalau preman John Kay bisa dengan mudah dilawan dengan hukum, namun preman yang bersembunyi di balik proyek legal itu yang sangat sulit. Misalnya, mafia COVID-19 yang mencari keuntungan dari ketakutan dan keterpaksaan masyarakat. Mari kita tengok kembali kasus surat yang dibuat oleh salah satu staf sus Jokowi yang sudah mengundurkan diri terkait penunjukan secara fikak perusahaan miliknya untuk penyaluran APD ke daerah-daerah. Jika itu tidak diprotes, kemungkinan besar proyek tersebut tetap berjalan. Apakah ini adil? Meskipun katanya gratis, apakah benar-benar itu gratis? Selanjutnya terkait program Kartu Prakerja mengenai pelatihan online pun menjadi polemik dan dianggap tidak tepat sasaran. Potensi masuknya anggaran triliun yang masuk ke platform besar seperti Ruang Guru terjadi dalam program pelatihan online tersebut. Apalagi situs tersebut milik dari orang yang duduk menjadi staf sus. Meskipun sudah mengundurkan diri, paling tidak sudah ada aroma atau image yang buruk terkait hal itu. Situs Ruang Guru yang bekerja sama dengan program Kartu Prakerja tersebut pun menuai kritikan bukan hanya karena sang pemilik menjadi staf sus, tetapi juga karena materi yang ada dalam pelatihan online tersebut dianggap sudah banyak tersedia secara gratis dan di YouTube. Padahal, karena pemerintah niat semestinya membuat satu website khusus yang isinya materi-materi penting tentang dunia kerja dan bisa diakses secara gratis. Itu mungkin justru akan lebih murah biayanya. Lalu bagaimana dengan pengadaan alat-alat kesehatan yang lainnya? Apakah tendernya dilelang dengan adil? Ataukah dengan dalil urgensi lantas sembarangan dan tak mendapatkan perbandingan harga yang lebih baik? Udah itu aja, Cak Anton.